Perkenalkan, nama saya Siti Fadlanur Saada dari kelas Jurnalistik 4D. Di sini saya akan menjelaskan definisi 25 teori komunikasi beserta contohnya. Yang pertama itu ada teori New Media, yaitu teknologi digital dan internet memungkinkan orang berbagi dan mengakses informasi secara global dan menciptakan pengetahuan kolektif. Contohnya, Wikipedia, di mana banyak orang berkontribusi membuat ensiklopedia bersama. Kemudian yang kedua itu ada teori kesenjangan pengetahuan, yaitu orang dengan akses informasi lebih baik akan tahu lebih banyak, sementara yang kurang akses akan tertinggal. Contohnya, ketika orang di perkotaan hidup dengan internet, mereka akan cepat tahu lebih banyak dibanding dengan orang di desa yang terpencil. Kemudian yang ketiga itu ada teori efek persuasi. Nah, ini tuh pesan media bisa mengubah sikap, kemudian pendapat dan perilaku orang. Contohnya, iklan yang membuat orang tertarik dan membeli produk yang diiklankan. Kemudian yang keempat itu ada teori efek ketakutan dari George Gardner, yaitu ketika individu sering melihat konten yang menakutkan di media, akan membuat individu itu merasa dunia lebih berbahaya dari kenyataan. Contohnya, ketika orang yang sering menonton berita kriminal, mereka akan cenderung lebih takut untuk keluar rumah. Kemudian yang kelima itu ada teori pemberdayaan dari McQuail, yaitu media bisa digunakan untuk memberdayakan orang dengan memberi informasi dan platform untuk bersuara. Contohnya, aktivis menggunakan media sosial untuk mengorganisir protes dan menyebarkan kesadaran. Kemudian yang keenam itu teori penekanan dan pengabaian, yaitu media menentukan isu penting dan bagaimana isu tersebut dibingkai dan mempengaruhi pemahaman publik. Contohnya, liputan terus-menerus tentang perubahan iklim akan membuat publik melihatnya sebagai isu utama. Kemudian yang ketujuh yaitu teori teknologi media dari Marshall McLuhan, yaitu media yang digunakan sama pentingnya dengan pesan itu sendiri karena mengubah cara kita berkomunikasi dan memahami dunia. Contohnya, smartphone mengubah cara kita berkomunikasi dan berinteraksi melalui pesan instan dan media sosial. Lalu yang selanjutnya itu ada teori self-disclosure. Teori ini merupakan proses mengungkapkan informasi pribadi seseorang kepada orang lain, atau mungkin sebaliknya. Contohnya itu ketika seseorang berbagi pengalaman pribadi seperti keinginan atau ketakutan atau kesuksesan dengan teman dekat untuk memperkuat ikatan emosional di antara mereka. Lalu selanjutnya itu ada 9 teori groupthink. Nah, teori ini tuh dapat didefinisikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan yang kurang objektif, tidak sesuai, dan juga bahkan tidak bermoral gitu, yang disebabkan oleh tekanan-tekanan kelompok. Contohnya misalkan dalam rapat tim, anggota mungkin menahan diri gitu untuk menyuarakan pandangan yang berbeda hanya agar tidak menimbulkan konflik yang dapat mengarah pada keputusan kelompok yang kurang baik gitu. Terus selanjutnya itu yang ke-10 ada teori strukturasi. Nah, teori ini tuh adalah teori ilmu sosial mengenai penciptaan dan reproduksi sistem sosial yang berbasis pada analisis struktur dan agen tanpa memberi keunggulan pada keduanya. Contohnya misalkan dalam konteks keluarga gitu. Anggaplah ada aturan bahwa setiap anggota keluarga itu diwajibkan untuk berkontribusi pada pekerjaan rumah tangga. Nah, ini tuh menciptakan struktur dalam keluarga. Namun, setiap anggota keluarga memiliki kebebasan untuk memilih bagaimana mereka akan menyelesaikan tugas mereka. Baik, lanjut pada teori budaya organisasi. Teori ini tuh membahas bagaimana nilai, norma, dan praktik budaya membentuk organisasi. Contohnya seperti perusahaan teknologi yang mendorong inovasi dan kerjasama antar karyawan mencerminkan budaya organisasi yang berbeda dibanding dari perusahaan tradisional yang menekankan hierarki dan struktur formal. Lalu selanjutnya mungkin bisa dibayangkan dari perusahaan A gitu. Suasana kerjanya itu seperti keluarga, di mana semua orang merasa bekerja sama dan memiliki kebebasan untuk berbicara dan menciptakan hal baru. Terus ini ada perusahaan B gitu. Nah, kalau di perusahaan B ini lebih formal dan terstruktur dengan aturan yang ketat dan keputusan yang diambil oleh atasan. Karyawan hanya mengikuti prosedur yang telah ditetapkan saja. Nah, di sini tuh mencerminkan perbedaan dalam budaya organisasi, di mana setiap perusahaan itu pasti menciptakan lingkungan yang mempengaruhi cara karyawan bekerja dan berinteraksi. Lalu berikutnya yaitu ada teori informasi organisasi. Nah, teori ini merupakan teori komunikasi yang membahas pentingnya penyebaran informasi dalam organisasi untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Teori ini menekankan bagaimana individu mengumpulkan, mengelola, dan menggunakan informasi. Asumsi dasarnya
organisasi manusia ada dalam lingkungan informasi. Informasi yang diterima oleh organisasi berbeda dalam hal ketidakjelasannya, dan organisasi itu terlibat dalam pemrosesan informasi untuk mengurangi ketidakjelasan informasi itu. Contoh, misalkan ketika seseorang mencari informasi tentang produk tertentu sebelum membelinya. Dalam hal ini, seseorang mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti internet, atau dari teman, atau dari keluarga gitu, untuk memastikan bahwa produk tersebut itu sudah sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Nah, proses ini menunjukkan bagaimana individu mengumpulkan, mengelola, dan menggunakan informasi untuk mengurangi ketidakjelasan dan membuat keputusan yang tepat gitu. Lalu yang ke-13 yaitu ada teori jaringan. Nah, teori jaringan ini merupakan kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami bagaimana individu atau senantiasa terhubung satu sama lain melalui berbagai jenis hubungan. Contohnya jaringan sosial gitu ya, di mana seseorang dapat menjadi pusat jaringan yang terhubung dengan teman, keluarga, rekan kerja, dan orang lain. Nah, melalui teori jaringan ini kita dapat memahami bagaimana informasi sumber daya atau pengaruh tersebar melalui hubungan-hubungan ini. Memberikan informasi itu terkait syarat dalam pekerjaan yang bisa saja terjadi karena anggota keluarga, seperti hubungan antara orang tua, anak-anak, saudara kandung, dan kerabat dekat lainnya terpelihara secara konsisten dan baik. Lalu yang ke-14 yaitu ada teori kultivasi. Nah, teori ini tuh memutuskan perhatiannya pada pengaruh media komunikasi, khususnya televisi. Nah, teori ini tuh menyelidiki pengaruh media massa terhadap persepsi dan keyakinan individu. Contohnya, jika seseorang sering menonton berita yang menekankan pada ketakutan gitu, hal itu tuh bisa membentuk persepsi mereka terhadap dunia gitu, sebagai tempat yang lebih berbahaya daripada yang sebenarnya. Lalu yang ke-15 yaitu ada teori use and gratification. Nah, teori ini tuh adalah teori yang fokus pada bagaimana individu aktif memilih media untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pribadi mereka. Contohnya seperti seseorang mungkin menggunakan media sosial untuk memenuhi kebutuhan akan interaksi sosialnya gitu, atau menggunakan berita gitu untuk memperoleh informasi yang mereka butuhkan. Baik, teori yang selanjutnya itu ada teori ekologi media. Nah, teori ini adalah studi tentang bagaimana media, teknologi, dan proses komunikasi itu mempengaruhi lingkungan manusia. Teori ini berpusat pada prinsip bahwa masyarakat itu tidak bisa terlepas dari yang namanya pengaruh teknologi gitu, dan bahwa teknologi ini tuh memediasi mereka dalam menyampaikan pesan. Contohnya misalkan bisa diterapkan dalam konteks penggunaan media sosial, di mana penggunaan media sosial dapat mempengaruhi cara manusia memberikan penilaian, terus merasa, dan bereaksi terhadap informasi yang mereka terima. Nah, dalam asumsi ini, media sosial dapat mempengaruhi persepsi dan mengatur pengalaman seseorang yang diterima mereka gitu. Terus selanjutnya itu ada teori spiral of silence. Nah, kalau teori ini tuh adalah teori yang menyatakan bahwa orang cenderung menahan diri untuk menyatakan pendapat yang berbeda gitu dengan mayoritas, karena mereka tuh merasa takut dianggap tidak populer atau diisolasi. Contohnya misalkan seseorang mungkin tidak menyatakan pendapat politiknya di depan kelompok yang memiliki pandangan politik yang berbeda gitu, karena ya mereka tidak pede gitu, nah takut gitu bahwa mereka tidak dianggap dan diisolasi gitu. Terus yang ke-18 itu ada teori agenda setting. Teori agenda setting ini tuh adalah teori yang menyatakan bahwa media massa itu memiliki kekuatan untuk menentukan topik yang dianggap penting oleh masyarakat. Contohnya, media massa itu dapat mempengaruhi pandangan masyarakat tentang isu tertentu seperti pemilihan umum atau isu lingkungan gitu, dengan menempatkan topik tersebut tuh di posisi teratas dalam pemberitaan. Nah, itu tuh teori agenda setting. Nah, selanjutnya itu ada teori social learning. Nah, kalau teori ini itu adalah teori yang menyatakan bahwa individu belajar melalui pengamatan dan interaksi dengan orang lain dalam lingkungan sosial mereka. Contohnya nih seperti seseorang dapat belajar perilaku tertentu gitu melalui pengamatan dan interaksi dengan orang lain, seperti belajar cara berbicara dengan sopan atau belajar cara menggunakan teknologi baru. Lalu yang ke-20 yaitu ada teori peace negotiation. Nah, teori ini tuh yang membahas bagaimana individu mempertahankan atau menegosiasikan citra diri mereka dalam interaksi sosial. Contohnya, seseorang dapat mempertahankan citra diri mereka dengan cara menghindari konflik gitu, atau bisa dengan cara menyelesaikannya tuh dengan cara yang sopan dan menghargai orang lain. Baik, lanjut teori selanjutnya yaitu anxiety atau uncertainty management theory. Nah, teori ini tuh membahas bagaimana individu mengelola kecemasan dan ketidakpastian dalam interaksi antar budaya. Contohnya, ketika seseorang
dari budaya A berinteraksi dengan seseorang dari budaya B, mereka mungkin mengalami ketidakpastian tentang norma-norma budaya satu sama lain gitu. Dalam teori ini tuh, individu belajar untuk mengelola ketidakpastian dan kecemasan mereka melalui pengalaman dan interaksi antar budaya. Lalu yang ke-22 yaitu ada conversation constraint theory. Nah, teori ini tuh menyatakan bahwa individu tuh cenderung membatasi percakapan mereka berdasarkan norma-norma sosial, hubungan, dan konteks lainnya gitu. Contohnya mungkin seseorang membatasi topik percakapan dengan atasan mereka di tempat kerja karena mereka lebih segan lah gitu. Tetapi mereka juga bisa lebih terbuka ketika berbicara dengan teman dekat mereka di luar lingkungan pekerjaan. Lalu yang ke-23 ada ekspektasi Priolatian teori. Nah, teori ini menjelaskan bagaimana orang bereaksi ketika harapan mereka tentang perilaku orang lain dilanggar. Contohnya, ketika seseorang berbicara dengan volume yang suara lebih tinggi dari yang diharapkan, hal ini tuh dapat melanggar dan mempengaruhi persepsi orang lain terhadap mereka gitu. Lalu yang ke-24 ada uh, communication accommodation theory, yang mana ini tuh teori membahas bagaimana individu menyesuaikan gaya bicara dan perilaku komunikasi mereka dengan orang lain. Contohnya, seseorang mungkin menyesuaikan aksen atau kecepatan bicara mereka saat berbicara dengan seseorang dari latar yang budayanya mungkin berbeda gitu, dengan tujuan untuk memperoleh persetujuan atau menciptakan hubungan yang lebih baik. Lalu yang terakhir yaitu ada high contact and low contact theory. Jadi teori ini tuh membahas bagaimana teori ini membedakan antar budaya tinggi konteks dan rendah konteks berdasarkan sejauh mana informasi tersirat dalam konteks budaya tertentu. Contohnya, budaya tinggi konteks mungkin menggunakan kode nonverbal dan implisit gitu, sementara budaya rendah mungkin lebih langsung dan eksplisit dalam komunikasi mereka. Mungkin sekian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya minta maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.